Apa yang berbuat harus dipertanggungjawabkan apa yang diperbuat itu gitu ya. Yang misalnya dia melakukan tindakan kejahatan berupa pelanggaran lalu lintas, nah dia juga harus bertanggung jawab. Misalnya dia melakukan tindakan perbuatan pidana berupa korupsi, ya dia juga harus bertanggung jawab. Jadi itulah kira-kira substansi hukum pidana ini adalah berbasis pada teori perbuatan. Oleh karena itu, teori perbuatan itu nanti pengembangannya sangat luas, namun dalam materi ini kita akan sampaikan hal-hal yang bersifat prinsip, sehingga nanti mahasiswa bisa memperdalam dari beberapa literatur yang saya sampaikan. Lanjut, tiga persoalan pokok dalam hukum pidana itu, yang nomor satu menyangkut tindak pidana itu sendiri. Ya, tindak pidana itu sendiri. Ada banyak definisi sih tindak pidana, ada yang bicara perbuatan pidana. Kalau tindak pidana itu sebenarnya Prof. Subekti ya yang memiliki pendapat awal, dia lebih suka dengan definisi tindak pidana. Kalau Prof. Mulyatno, perbuatan pidana. Sebenarnya tindak pidana dengan perbuatan pidana itu substansinya sama. Karena apa? Karena tindak pidana juga basisnya juga dengan perbuatan tadi. Kemudian kalau perbuatan pidana juga sama, perbuatan gitu ya. Basicnya itu sama. Nah, oleh karena itu lazimnya di Indonesia kemudian yang digunakan pada umumnya tindak pidana. Jadi seluruh ahli hukum di Indonesia pada umumnya lebih suka ya dengan istilah tindak pidana ini. Perbuatan pidana memang juga sama, itu lebih karena berbuat ya, lebih kepada kalimat pertama atau kata pertama itu perbuatan, karena basis dari hukum pidana itu perbuatan, maka ada perbuatan pidana. Ini Profesor Mulyatno ya, guru besar dari Gajah Mada. Kemudian Profesor Subekti ya lebih kepada tindak pidana yang dari Universitas Indonesia. Namun pada dasarnya itu sama. Nah, tiga persoalan pokok dalam hukum pidana itu nomor satu tadi tindak pidana. Kemudian yang kedua pertanggungjawaban pidana. Maksudnya ya siapa yang berbuat bertanggung jawab. Ya, tapi nanti pengertian pertanggungjawaban pidana itu sangat luas sekali, teorinya juga luas sekali. Oleh karena itu nanti mahasiswa diminta untuk membaca literatur yang nanti pada akhir kuliah ini kita sampaikan. Literatur-literatur yang perlu dibaca itu apa saja gitu ya. Nah, kemudian yang nomor tiga, persoalan pokok dalam hukum pidana itu ya pidananya itu sendiri. Kalau kita bicara pidana, tentu kan mahasiswa harus tahu juga perdata ya. Apa bedanya pidana dan perdata? Kalau pidana itu tentu yang harus kita bayangkan, di situ ada criminal justice system atau sistem hukum pidana. Criminal justice system itu terdiri dari satu penegak hukum yang secara fungsional, di situ kita bisa lihat ada hakim, fungsinya memutus. Ada polisi, fungsinya melakukan penyelidikan-penyidikan. Ada jaksa, fungsinya melakukan penuntutan. Ada advokat, fungsinya membela. Ya, jadi keempat, penegak hukum itu semuanya sudah memiliki undang-undang semua. Oleh karena itu, pidana itu adalah terkait dengan fungsi-fungsi yudikatif dalam kaitannya dengan para penegak hukum itu tadi ya. Tetapi jangan dilupakan secara prinsip pidana itu adalah eh, pertanggungjawaban perbuatan seseorang subjek hukum manusia yang mengganggu kepentingan umum gitu ya. Sehingga kepentingan umum itu kemudian direpresentasikan di dalam format negara. Nah, format negara itu siapa?
Ya tentu penegak hukum. Penegak hukum itu siapa? Diwakili oleh jaksa gitu ya. Itu. Jadi jaksa itu dalam hal ini berdiri mewakili kepentingan negara. Kenapa? Karena kepentingan umum tidak boleh diganggu. Kita bisa membayangkan kalau subjek hukum, manusia, berbuat seenaknya sendiri, bikin keonaran, bikin kerusakan, teror, dan lain sebagainya ya, ini yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah kepentingan umum, kepentingan publik. Oleh karena itu, kemudian publik itu diwakili oleh jaksa untuk menuntut di pengadilan. Sehingga subjek hukum itu harus mempertanggungjawabkan. Nah itu, yang itu tadi ya, yang pokok persoalan yang kedua, dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban pidana itu tadi. Kenapa? Karena dia melakukan tindak pidana. Nah, jadi itu. Jadi tiga serangkaian, tiga persoalan pokok dalam hukum pidana itu harus kita mengerti teori awalnya. Jadi satu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. Pidana itu sendiri adalah itu tadi ya, menjaga kepentingan umum, jangan sampai terjadi kegelisahan, kegoncangan di masyarakat sehingga mengganggu tertib sosial, tertib masyarakat, ketenangan warga negara. Oleh karena itu hadirlah jaksa, begitu ya. Jadi tiga persoalan pokok dalam hukum pidana seperti itu. Lanjut. Nah, nanti cara mempelajari hukum pidana itu secara prinsip ada landasan. Ada landasan itu maksudnya di situ ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil, dan ada hukum pelaksanaan pidana. Jadi kita membayangkan kalau di dalam hukum pidana itu yang harus kita bayangkan pertama itu adalah hukum pidana material. Apa itu hukum pidana material? Hukum pidana material itu ya apa yang dikonsepkan di dalam kodifikasi hukum pidana. Kalau sekarang mahasiswa bisa melihat kan ada KUHP, itu ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kemarin tahun 2002 pemerintah mengganti itu ya KUHP dengan undang-undang yang baru, tapi ini kan masih masa transisi. Kita bicarakan KUHP yang sedang berjalan selama ini aja dulu. Jadi adalah hukum pidana material adalah hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilarang dan yang tidak dilarang. Seperti itu. Hukum pidana material contohnya banyak sekali. Ya misalnya hukum pembunuhan, pemerkosaan, termasuk tindakan terorisme dan lain sebagainya itu masuk pidana material. Pidana material itu kalau kita kecilkan lagi, banyak di dalam pasal-pasal itu antara lain misalnya pencurian gitu ya. Pencurian itu juga masuk hukum pidana material. Dan nanti di dalam hukum pidana material ini banyak sekali perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang secara spesifik sudah diformulasikan dalam bentuk pasal-pasal. Kita kasih contoh aja yang sering kita dengar misalnya pencurian gitu ya. Nanti mahasiswa juga akan mendalami lagi. Karena semua pasal-pasal hukum pidana material itu memiliki karakter yang berbeda. Misalnya soal pencurian. Pencurian itu juga memiliki karakter yang berbeda karena filosofisnya juga berbeda dengan hukum material yang lain. Mencuri, seseorang mencuri. Padahal yang dicuri itu belum dikuasai misalnya ya, belum dimiliki, baru dipegang, dikembalikan. Itu sudah harus bisa dihukum, harus bisa dipidana, bisa diteruskan sampai proses persidangan. Maka nanti kalau mahasiswa ada advokat harus paham itu. Oh, kalau membuat pembelaan juga harus profesional. Karena mencuri itu meskipun percobaan bisa dihukum ya. Percobaan pencurian, misalnya pencurinya mendalilkan di pengadilan, Pak Hakim, saya kan belum mencuri, udah saya kembalikan itu tasnya. Dan tidak ada yang dirugikan. Kenapa saya dihukum, Pak Hakim? Begitu ya. Nah inilah diksi, ya. Inilah formula, inilah definisi, inilah kesepakatan undang-undang sudah seperti itu.
Jadi kita sebagai orang hukum secara formalistik tetap harus taat kepada asas yang bersifat formal. Maka hukum pidana itu strict dengan formalistik, gitu. Formalism, definisi sudah dirumuskan. Jadi kita jangan sampai keliru. Ini salah satu contoh saja ya, tadi hukum pencurian. Hukum pencurian meskipun tidak ada kerugian apapun terhadap orang yang dicuri tadi, yang dicuri kan tidak hilang barangnya ya. Loh, kan belum ada kerugian. Nah, itu berarti masuk formula percobaan. Percobaan pencurian itu bisa dihukum. Oleh karena itu sekali-kali harus hati-hati merumuskan ini. Kemudian landasan pemahaman hukum pidana yang kedua soal hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu yang dimaksud itu hukum acara ya. Maka di situ ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu acara pidana itu maksudnya hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu menghantarkan tata cara, prosedur, bagaimana polisi melakukan penyelidikan, bagaimana polisi melakukan penyidikan, bagaimana polisi melakukan suatu pemanggilan, bagaimana polisi melakukan penangkapan, penahanan, sampai pada proses pemberkasan perkara P21, P1 sampai P21, sampai permulaan polisi melakukan tindakan penyidikan, sampai dikeluarkannya SPDP ya, surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan kepada jaksa, itu semua masuk hukum pidana formil. Tapi ini sekali lagi, matrikulasi ini pada umumnya aja. Kita kalau masuk substansi nanti pada kuliah-kuliah hukum pidana pada materi berikutnya. Jadi yang penting sudah tahu hukum pidana material adalah hukum pidana yang mengatur larangan-larangan, dan itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana formil adalah proses, gitu ya, proses bagaimana menghantarkan suatu perbuatan pidana sampai kepada pengadilan. Oleh karena itu fungsi-fungsi di dalam pidana formil itu nanti akan dilakukan oleh polisi dan jaksa. Nah, jaksa juga harus taat kepada hukum formil, polisi juga. Sebab kalau jaksa dan polisi tidak taat pada hukum formil, nanti akibatnya apa? Akibatnya nanti pekerjaan polisi atau pekerjaan jaksa dalam bentuk BAP itu nanti bisa dibatalkan, gitu ya. Polisi menetapkan tersangka saja, kan dalam bentuk penetapan itu ya, tersangka itu. Minimal harus ada 2 alat bukti. Nah, ini kalau tidak dipenuhi syarat-syarat ini, nanti akibatnya hukum pidana formil itu bisa membatalkan pekerjaan penyidik, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang kan banyak polisi di sini. Jadi itu yang nomor 1, hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah tata cara bagaimana menangkap, menahan, menghukum, itu ya. Kalau cara memanggil, menangkap, menahan, menghukum, prosedur salah, nah itu baru nanti advokat di situ mengajukan gugatan pra peradilan dengan alasan misalnya polisi menetapkan tersangka kurang bukti. Nah, nanti hakim pra peradilan itu akan membatalkan suatu penetapan seseorang menjadi tersangka karena telah melanggar hukum pidana formil tadi. Nah, itu masih sekitar formil itu. Maka di hukum pidana formil itu harus sangat hati-hati sekali. Jaksa juga harus sangat hati-hati meneliti, mengkaji, menguji tentang tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Karena cara bekerjanya hukum ini, seluruh penegak hukum kan saling mengkritisi, gitu ya. Nanti advokat juga mengkritisi cara bekerja jaksa, jaksa juga dikritisi oleh hakim, saling mengkritisi. Inilah makna dari rule of law. Negara hukum, makna dari due process of law. Jadi berlakunya sistem. Para fungsi-fungsi itu
saling mengontrol, inilah demokrasi gitu ya. Demokrasi. Semuanya ada keterbatasan, tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu saling mengawal, saling mengontrol. Tidak saling menghancurkan, bukan destroyer ya, maksudnya bukan. Jadi advokat juga mesti harus hati-hati ketika mengkritisi itu, harus dalam kerangka law enforcement gitu ya, tidak dalam kerangka merusak jalannya sistem peradilan. Kalau dengan cara merusak prosesnya persidangan, lah itu nanti kena pasal tersendiri, contempt of court gitu ya. Jadi merusak sistem peradilan, itu bisa dipidana juga itu. Nah, inilah pentingnya hukum pidana material dan hukum pidana formil secara prinsipal pada prinsipnya. Kemudian yang ketiga, landasan pemahaman hukum pidana itu mengenai hukum pelaksanaan pidana. Siapa yang melaksanakan hukum pidana itu? Maksudnya begini, begitu putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau frisprak gitu ya, maka pelaksana pidana itu siapa? Jaksa, gitu ya. Yang mengeksekusi itu jaksa. Begitu sudah ada putusan tetap, seseorang dinyatakan dihukum 1 tahun. Nah, itu kan harus dihukum. Siapa itu yang melaksanakan? Jaksa penuntut umum, Kejaksaan Agung ya, dengan seluruh perangkat terkait di situ memiliki fungsi sebagai pelaksana pidana. Tentu saja pelaksana pidana itu dalam implementasinya kemudian kan terkait dengan juga lembaga pemasyarakatan ya. Kalau LP itu kan menjalankan pelaksanaan pidana. Kemudian nanti jaksa menyerahkan ke penjara begitu ya. Itu sudah ada hukumnya tersendiri, undang-undangnya tersendiri. Hukum pelaksanaan pidana dalam hal ini jaksa melaksanakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apakah kekuatan hukum yang tetap itu mesti putusan Mahkamah Agung? Belum tentu. Putusan pengadilan negeri atau putusan tingkat pertama pun, kalau tersangka tidak banding, jaksa tidak banding, itu sudah inkrah juga, itu sudah putusan tetap juga. Jadi putusan tetap itu tidak serta-merta wajib melalui putusan Mahkamah Agung, tidak. Bisa melalui putusan pengadilan negeri, bisa juga di putusan banding. Begitu banding sudah diputus oleh hakim pengadilan tinggi, para pihak tidak mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung, maka itu juga inkrah juga itu. Inkrah juga. Jadi inkrah itu bisa di tingkat pengadilan negeri, bisa di tingkat Mahkamah Agung, bisa juga di tingkat banding. Jadi tergantung. Jadi hukum pelaksanaan pidana itu bisa dilakukan apabila sudah inkrah begitu ya. Lanjut. Kemudian yang perlu kita pahami juga, batasan hukum pidana sangat penting dipahami. Maksudnya batasan hukum pidana itu definisi hukum pidana. Itu mahasiswa juga perlu memahami. Karena sifat hukum pidana itu sebagai hukum publik gitu ya. Nah, itu tadi yang membedakan dengan hukum perdata. Kalau perdata itu kan manusia dan manusia, subjek hukum dan subjek hukum, terjadi perselisihan pendapat terkait dengan keperdataan. Maka di situ ada utang piutang, jual beli, sewa menyewa, begitu ya. Maka di situ adalah person vs person. Maka kalau hukum perdata kemudian larinya juga gugatan di pengadilan negeri. Tapi kalau sifat hukum pidana itu hukum publik. Hukum publik itu nanti jaksa yang akan membawa ke persidangan. Jaksa yang bertanggung jawab terhadap berkas. Jaksa yang bertanggung jawab untuk membuktikan apakah seseorang itu terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Nah, itu minimal 2 alat bukti. Jaksa harus meyakini itu. Meyakinkan hakim di persidangan, sehingga hakim meyakini telah ada perbuatan pidana, kemudian hakim memutus begitu ya. Nah, tugas advokat tentu dalam hal ini membela kepentingan kliennya.
Kalau kliennya misalnya memang bukan seorang pembunuh, ya harus dibela. Tapi membelanya kan tentu berdasarkan alat-alat bukti ya, ukuran-ukuran bukti. Bukan membela dalam pengertian eh, seorang advokat kalau memang kliennya mengaku melakukan pembunuhan, misalnya itu lebih bagus. Harus diakui juga. Betul sekali yang mulia, klien saya memang melakukan pembunuhan misalnya. Namun pembunuhan itu dilakukan dengan sangat terpaksa misalnya ya. Nah itu advokat masuknya di situ. Klien kami itu kalau tidak dibunuh, kalau tidak membunuh pasti dibunuh misalnya gitu ya. Nah itulah to kill or to be kill, membunuh atau dibunuh. Oleh karena itu advokat masuk dalam kerangka pembelaannya di situ. Tetap harus diakui, misalnya kliennya membunuh, jangan ditutup-tutupi. Kemudian membabi buta, membuat pembelaan, klien kami tidak membunuh begitu. Itu tidak tepat dari perspektif pembelaan dan perspektif kode etik. Karena advokat itu kan membela orang yang jujur ya, orang yang bicara apa adanya. Misalnya memperkosa ya jangan seorang advokat kemudian ngajari kliennya, kamu jangan ngomong tidak memperkosa ya, itu nggak boleh. Advokat itu harus jujur, diyakinkan dulu kliennya, kalau kamu memperkosa harus jujur ya, memperkosa ya, gitu. Akhirnya dia kliennya ngaku kan, oh iya saya memperkosa Pak, tolong aku dibela gitu. Nah baru advokat masuk, kenapa kamu memperkosa misalnya gitu ya. Nah itu mulai pembelaannya masuk. Jadi criminal justice system tentang bekerjanya tiga elemen penegak hukum itu harus saling mengisi. Jangan destroyer, jangan saling menghancurkan begitu ya. Dan hakim itu yuri, hakim itu wasit. Tidak boleh memihak kiri kanan. Hakim itu harus adil gitu ya. Apapun argumentasi jaksa, terima sebagai fakta. Argumentasi advokat juga diterima sebagai fakta. Kemudian hakim di situ mengadili, gitu ya. Ya seperti pemain badminton itu loh. Hakim kan duduk di atas membawa kertas sama uh, pulpen gitu ya. Kemudian pemain badmintonnya kiri kanan bermain gitu secara fair play itu. Wah, itu kan bagus sekali. Bermainnya itu harus fair play, profesional. Itu begitu cara bekerjanya apa namanya jaksa dan advokat. Boleh di situ saling keras bermain dalam rangka memenangkan permainan badminton gitu ya. Kalau perlu semesnya itu yang bagus gitu. Tetapi tetap dalam koridor rule of law. Tetap dalam koridor hukum acara pidana. Jangan sekali-kali melakukan tindakan apa yang disebut destroyer, merusak sistem peradilan itu tidak boleh itu. Tetap jaksa sama advokat ibaratnya pertandingan apa badminton itu ya. Nanti selesai pertandingannya, udah minum bersama nggak apa-apa. Di kantin begitu ya, minum teh bersama, minum kopi nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol nggak apa-apa. Yang perang itu bukan advokat dan jaksa, yang perang itu adalah hukum. Yang perang itu adalah argumentasi hukum yang bersifat profesional. Sehingga saya harapkan mahasiswa-mahasiswa di Pasca Sarjana atau Anwar itu nanti seperti itu. Kita mesti harus menghormati para pihak ya. Nah, sifat hukum pidana sebagai hukum publik itu seperti itu. Kemudian pengetahuan dasar hukum pidana sebagai substansi dasar hukum pidana, fokus pada asas hukum pidana perlu dipahami. Maksudnya begini, mahasiswa harus mendalami asas-asas hukum pidana itu kan banyak sekali itu ya. Ada judgment law misalnya ya, ada juga teori-teori kondisi sine qua non misalnya, teori yang diprakarsai Van Bury ya, itu hukum pidana masih berlaku. Dan sekarang berkembang kurang lebih menjadi 21 teori baru. Nah ini kalau matrikulasi itu kita tidak mungkin masuk ke sedetail-detailnya, tapi yang penting membuka wawasan dan mahasiswa terangsang ya, jangan nggak terangsang. Begitu mendengarkannya harus terangsang dan belajar sendiri, dibuka sendiri yang lain. Sekarang kan mudah belajar ya, sudah ada apa namanya, sudah ada online begitu, tinggal buka Google aja apa yang diklik semua sudah keluar. Oleh karena itu kuliah pada hari ini hanya membuka wawasan saudara-saudara semua biar mengantarkan materi ini supaya dia tidak gagal paham begitu ya. Nah, itu.
Asas hukum pidana itu apa penting? Ya penting. Kenapa penting? Nah, ini contohnya. Misalnya adekuat. Itu teori kan? Itu asas kan? Adekuat. Pembunuhan berencana itu harus adekuat. Misalnya ini kan sulit sekali ya. Dalam waktu 1 jam tidak mungkin kita menerangkan. Tapi maksudnya secara umum harus dipahami. Cara bekerjanya alat bukti di dalam hukum pidana pembunuhan misalnya, pembunuhan, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana itu harus adekuat. Ini seluruh hukum pidana internasional sama itu. Apa yang dimaksud adekuat? Misalnya alat bukti ya, katakanlah ini alat buktinya 5 gitu ya. Alat bukti 5. Alat bukti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, seseorang itu melakukan pembunuhan berencana menggunakan 5 bukti ini ya. Nah, cara bekerjanya 5 alat bukti itu harus adekuat. Itu maksudnya. Harus apa namanya sinergitas ya. Alat-alat bukti itu harus bisa diterangkan cara bekerjanya begitu. Kalau ini tidak bisa diterangkan cara bekerjanya alat bukti, maka tidak adekuat. Kalau tidak adekuat, sangat sulit. Sangat sulit hakim nanti memutus. Misalnya A membunuh B begitu ya. Alat buktinya apa? Ya, misalnya yang digunakan untuk membunuh itu pacul gitu ya. Tahu pacul ya? Pacul. Pacul. Kemudian pacul itu kan ada tangkainya, mungkin dipegang tangannya begitu sama pembunuhnya. Di kepalanya orang dipacul begitu ya. Darahnya muncrat begitu karena dipacul. Nah, itu kan harus adekuat. Tangkainya pacul tadi kemudian ternyata identik ketika dipegang oleh pembunuh tadi, darahnya masih nempel di situ, dilihat sidik jarinya ada di situ, begitu. Jadi itu audit forensik nanti yang mengerjakan itu ya. Jadi seorang advokat yang handal, yang profesional harus paham ini. Jaksa juga begitu, hakim juga begitu. Jadi sangat menyenangkan kalau kita apa namanya berargumentasi keras di pengadilan, tapi profesional gitu ya. Tapi sangat jelek sekali kalau argumentasi di pengadilan itu kemudian tidak bicara substansi ya, hanya bicara-bicara yang bersifat seolah-olah advokat itu harus pintar ngomong gitu ya. Enggak, tidak harus pandai ngomong, tidak harus orasi seperti orator, itu tidak. Harus bicara fakta dan data kemudian dikaitkan dengan cara bekerjanya alat itu tadi. Nah sekarang kalau saya lihat kebanyakan kan argumentasinya kebanyakan seperti argumentasi politik begitu, bukan. Hukum ini tidak semata-mata seperti politik begitu. Makanya ada pelajaran politik hukum kan? Politik hukum. Tidak pernah kita mendengar hukum politik kan? Iya kan? Politik hukum. Politik hukum itu maksudnya ya memang hukum itu produk konstitusi itu dari terkait dengan produk DPR, MPR itu kan politik gitu ya. Makanya politik. Proses-proses politik itu menghasilkan undang-undang. Itu makanya ada politik hukum. Tapi hukumnya itu sendiri juga harus murni, harus independen. Tidak boleh hukum itu terafiliasi dengan kepentingan politik. Nggak boleh. Hukum ya hukum, law is law. Jangan law is political gitu ya. Nanti rusak jadinya. Nah inilah kira-kira yang kita maksud. Harus dipahami substansi dasar hukum dan perlunya asas hukum itu tadi. Kemudian sekali lagi, kenapa asas hukum itu penting? Karena undang-undang itu tidak memadai juga. Coba kita lihat, undang-undang itu hanya berapa pasal. Sementara hidup dan kehidupan itu kan jutaan variabel ya. Bisa puluhan juta variabel peristiwa. Sementara undang-undang hanya berapa? Hanya berapa pasal. Kadang-kadang tidak memadai. Oleh karena itu ada asas judge meets law. Maka kemudian hakim boleh membuat undang-undang. Bayangkan. Itu asas hukum itu luar biasa. Hakim boleh membuat undang-undang, menciptakan hukum apabila undang-undang itu memang tidak memadai. Atau undang-undang itu barangkali tidak adil. Gitu ya. Nah, itu luar biasa. Maka sekarang sebenarnya tidak ada alasan hakim tidak bisa berbuat adil itu. Tidak ada alasan undang-undangnya jelek, tidak ada alasan. Karena apa? Teori pencetus teori polistika itu sendiri
teori trias politika yang menciptakan, membedakan antara yudikatif, eksekutif, legislatif ya, itu sendiri dari awal sudah wanti-wanti kan, sudah kirim pesan kepada publik agar supaya eh, hakim jangan menjadi corongnya undang-undang. Jadi hakim tidak boleh juga menjadi corongnya undang-undang. Kalau undang-undang memang tidak adil, ya hakim jangan menggunakan undang-undang itu. Judge law gitu ya. Jadi makanya menjadi hakim itu kenapa berat sekali. Bahkan dalam Islam itu hakim ada 3 ya. Yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Karena sulit, berat. Menghukum orang, sampai menghukum mati 10 tahun, 20 tahun. Nah ini, karena apa? Karena hakim dibekali semacam wakil Tuhan di dunia, judge makes law. Hakim boleh menciptakan undang-undang, boleh menciptakan hukum apabila keadilan terdistorsi atau diganggu begitu ya. Nah, ini jadi nanti mahasiswa jangan lupa harus banyak belajar asas hukum pidana. Itu yang kenapa perlu dipahami karena implementasinya sampai seperti itu. Kemudian asas berlakunya hukum pidana. Nah, asas berlakunya hukum pidana itu tentunya di situ juga apa namanya terkait dengan apa yang kita sebut tempus delicti. Itu delicti tulisannya bukan seperti itu ya, tapi delicti nanti diganti, bukan delecti begitu, tapi DLICTI nanti diganti. Terkait dengan waktu. Nah ini jaksa setiap membuat dakwaan harus kapan, when, kapan, timeline. Itu namanya tempus delicti, waktu. Kapan terjadinya perkara pidana itu, gitu ya. Wah itu tugas jaksa ini berat sekali jaksa itu tugasnya. Karena kalau kapannya salah itu bisa diintervensi oleh seorang advokat. Misalnya jaksa membuat dakwaan, A melakukan tindak pidana di Tulungagung gitu ya, pada hari Minggu. Nah, sementara seorang advokat punya bukti si A itu hari Minggu tidak di Tulungagung tapi di Trenggalek gitu ya. Ah, ya sudah, berarti wassalam, dakwaan jaksa di situ sudah tidak sesuai dengan tempus delictinya. Itu bisa dibatalkan oleh hakim. Hakim menyatakan jakwa tidak teliti gitu ya. Nah ini, itu waktu ya, waktu. Kemudian tempat kejadian perkara juga sama. Kalau waktu itu kan jam ya, jam berapa menit gitu ya, jam berapa ada di mana gitu. Itu waktu. Kalau tempus delicti itu tempat dan waktu. Jadi hukum pidana itu kayak matematik juga, harus diperhitungkan itu tempatnya di mana, waktunya di mana. Maka seorang jaksa, ini kan mahasiswa kita banyak jaksa ya kemarin ya, itu hati-hati kalau kalian mau merumuskan itu ya, waktu atau setidak-tidaknya harus banyak jaringan gitu ya. Pembunuhan itu terjadi pada tanggal, pada hari, tanggal, jam, tempat. Itu harus diperluas tidak-tidaknya gitu ya. Antara ini harus ada jaringan laba-laba juga. Meskipun ini juga tidak gampang ya. Tetapi kan jaksa harus meyakinkan hakim bahwa waktunya benar. Kalau hakim nggak yakin coba. Kalau kalau misalnya rumusan yang dirumuskan dalam dakwaan itu jaksa menyatakan jam 10 pagi misalnya. Ya, sementara lawyer punya bukti lain. Jam 12 malam tersangka itu masih di kafe misalnya. Ya kan nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung. Suatu ketika ada juga satu kejadian yang di Amerika ya, tapi ini satu ilustrasi saja, nanti saudara bisa melihat sendiri. Ada kejadian di Amerika misalnya, seseorang didakwa melakukan pembunuhan, menembak dengan tangan kanan gitu ya. Loh, tapi lawyernya ini kan cerdas pintar, ternyata kliennya itu kidal gitu ya. Ternyata nembaknya enggak bisa tangan kanan, pakai tangan kiri gitu. Ya udah otomatis dakwaan seperti itu sama hakim akan dinyatakan tidak sempurna, tidak teliti, kemudian ditolak, dikembalikan berkas itu. Ini sangat berat sekali ini tugas seorang jaksa juga, makanya harus hati-hati dengan
tiga hal tadi terkait dengan tempus delicti, kemudian juga eh, tempat kejadian perkara. Nah, ini semuanya harus dirangkai menjadi satu kesatuan dalam spektrum hukum pidana. Lanjut. Eh, lanjut. Ya, jadi persoalan tiga pokok dalam hukum pidana tadi kan sudah ya, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan. Nah, pidana dan pemidanaan itu maksudnya itu pemidanaan itu kan kebijakan pemidanaan ya. Itu ada hakim punya kewenangan juga untuk itu. Oleh karena itu kita jangan bingung, kadang-kadang pasalnya mengatakan dihukum 10 tahun gitu ya. Kemudian hakim hanya menghukum 3 tahun misalnya, bolehkah itu? Nah, itu kaitannya dengan pidana dan pemidanaan, itu bagian dari kebijaksanaan pemidanaan. Itu hakim memiliki kewenangan untuk meneliti, mengkaji, menguji, karena hakim itu kan face to face, berhadapan dengan tersangka itu, sehingga hakim bisa menilai apakah tersangka itu orangnya kooperatif, baik, atau tidak, perilakunya seperti apa, menyesali perbuatan yang tidak. Nah, di situ pidana dan pemidanaan menjadi spektrum hakim. Makanya seorang advokat juga hati-hati, harus diajari kliennya. Kalau dalam persidangan jangan nyolot gitu ya. Jangan sombong, jangan nakal, harus kooperatif, harus baik. Harus membantu hakim dalam rangka memecahkan masalah itu. Sehingga yang terjadi adalah harmonisasi. Meskipun pidana itu juga perlu harmonisasi, advokat juga tidak harus menang-menangan begitu ya. Jaksa juga begitu. Tidak menyerang itu tidak dalam pengertian saling menjatuhkan, itu bukan. Saling saling menguatkan argumentasi masing-masing sehingga membangun keyakinan hakim, oh, bahwa yang benar itu advokat, yang benar itu jaksa gitu. Karena kaitannya dengan apa? Pidana dan pemidanaan tadi. Lanjut. Sekarang kita bicara sistem pemidanaan. Sistem pemidanaan itu terkait dengan pertama dari perspektif fungsional ya. Perspektif fungsional itu maksudnya bagaimana hukum pidana dioperasionalkan secara konkret berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedua perspektif norma substantif. Maksudnya norma hukum pidana substantif atau keseluruhan sistem aturan norma hukum pidana material untuk penjatuhan pelaksanaan pidana atau sistem pemidanaan yang bersumber pada tiga konsep, yaitu tindak pidana yang tadi ya, pertanggungjawaban pidana, dan pidana sebagai persoalan pokok dalam hukum pidana. Itu tadi. Jadi itu sistem pemidanaan. Dari perspektif ini semuanya mengacu kepada apa yang kita sebut criminal justice system atau sistem peradilan pidana Indonesia. Ada dua perspektif fungsional dan perspektif norma yang bersifat substantif, sehingga dua perspektif ini harus kita pelajari secara baik sehingga nanti bisa kita kembangkan. Teknis-teknis di lapangan itu, masalah-masalah problem solving terkait dengan sistem pemidanaan nanti bisa kita uraikan secara baik. Nah, lanjut. Pemahaman substansi hukum pidana untuk mahasiswa. Buku pertama kita penuntut hukum pidana, KUHP, kemudian juga perkembangan ilmu hukum pidana berkaitan dengan buku ke-1 KUHP tersebut. Jadi maksudnya di sini ya, buku pertama kita penuntut hukum pidana itu di KUHP itu nanti saudara perlu membaca di situ. Karena di kitab penuntut hukum pidana di buku pertama itu di situ kan terdiri dari beberapa bab, sub-sub bab, yang itu akan membangun kerangka pemikiran mahasiswa. Nanti mahasiswa di situ bisa mendalami, begitu bab-bab itu nanti dipelajari satu persatu, nanti kemudian dikaitkan dengan buku-buku yang harus dibaca. Kemudian perkembangan ilmu hukum pidana.
berkaitan dengan buku ke-1 tersebut. Nah, ini maksudnya nanti tolong mahasiswa juga harus banyak riset hukum namanya. Karena perkembangan ilmu hukum pidana itu kan sangat cepat sekali ya. Saudara bisa membayangkan, sekarang itu yang terjadi hampir tiap hari di kepolisian itu, yang namanya audit forensik digital misalnya. Dulu kan nggak ada ya. Dulu nggak ada audit forensik digital. Sekarang forensik digital, forensik mengenai bahasa dan lain sebagainya, banyak sekali. Inilah perkembangan ilmu hukum pidana yang harus mahasiswa juga ikuti berkaitan dengan buku ke-1, karena ini sudah berkembang. Kalau dahulu tanda tangan itu kan mesti harus basah gitu ya. Sekarang tanda tangan tidak harus basah. Ada tanda tangan yang disebut tanda tangan elektronik misalnya. Tanda tangan elektronik itu kan saudara bisa membayangkan, kok bisa orang nggak ketemu orang sah tanda tangannya gitu ya. Nah ini bagian dari perkembangan ilmu hukum pidana juga harus dipelajari. Karena kan hukum pidana itu kan terkait dengan misalnya pemalsuan surat, yang pasal 266, pasal 263, membuat surat palsu, menggunakan surat palsu, ya kan? Kemudian apakah tanda tangannya itu kalau elektronik dianggap itu juga terkait dengan 266 itu yang dimaksud juga tanda tangan palsu elektronik itu gitu ya. Ini semua harus dipelajari. Dan ini nanti menjadi satu pelajaran khusus yang harus kita bedah secara spesifik karena kaitannya dengan ilmu dan teknologi dalam bidang internet. Gitu ya. Jadi sekarang kalau dahulu kan polisi itu mengejar penjahat itu jalan-jalan kebanyakan ya. Ada intelijen itu jalan-jalan kemana-mana. Ada pakaiannya pakaian bukan polisi, mencari penjahat di mana-mana. Gitu. Nah sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi, kepolisian ya cukup aja mengamati WA, Twitter, IG gitu ya. Medsos lah pokoknya, seluruh produk medsos itu, kan itu bisa dilihat. Bukan hanya itu, misalnya penjahat kena CCTV ya, dulu kan tidak ada juga CCTV ya. Sekarang juga alat bukti CCTV itu. Karena kalau mengejar pencuri, tinggal mengamati CCTV. Nah, saudara dihukum lalu lintas, misalnya kena potret, ya, kamera, kemudian saudara kecepatan kilometer itu dilanggar, itu juga sudah perkembangan hukum baru juga. Jadi sekarang perkembangan ilmu hukum pidana itu sangat luas, berkaitan dengan buku ke-1 KUHP, sehingga mau tidak mau kita harus mempelajari dengan cepat. Setiap hari nyaris berubah semuanya. Kalau dahulu kita tidak pernah mengenal alat-alat bukti itu, misalnya fotokopi ya dahulu ya nggak bisa, sekarang juga bisa. Bahkan sekarang yang perkembangan terbaru itu lebih gawat lagi. Saksi saja sekarang kan tidak harus melihat. Menurut putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 itu, definisi saksi sudah berbeda dengan definisi saksi yang dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang Hukum Acara Pidana ya. Kalau selama ini yang kita ketahui, saksi adalah apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri gitu ya. Apa yang dirasakan oleh panca indera manusia itu, sehingga saksi bisa merasakan, melihat, kemudian disumpah menjadi saksi. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi sudah berubah. Saksi tidak harus melihat dengan mata kepala sendiri. Katanya itu boleh, ya. Oh, yang membunuh katanya orang sekampung ngomong yang bunuh A, padahal tidak ada yang melihat begitu ya. Itu boleh menjadi saksi. Tetapi nanti kan hakim yang akan memutuskan apakah saksi katanya ini bisa digunakan atau enggak, nanti tetap hakim yang menilai, mengkaji, dan menguji. Lanjut. Nah, tentu saja karena ini kuliah dasar ya, yang perlu dikuasai oleh mahasiswa, jangan lupa pengertian hukum pidana itu apa, sumber hukum pidana itu apa saja,
sejarah perkembangannya seperti apa, berlakunya hukum pidana itu kapan, perbuatan sifat melawan hukumnya itu seperti apa. Karena kan ada melawan hukum pidana, ada melawan hukum perdata ya, berbeda-beda. Kausalitas itu apa, pertanggungjawaban pidana itu apa, pembedaan itu apa. Ini semua nanti harus dipelajari secara masak-masak, secara matang, secara fokus, apabila memang menginginkan kajian pidana. Tapi ini sebagai pengantar, saya kira sudah cukup mahasiswa untuk memahami ini. Lanjut. Nah, kenapa itu penting? Karena tindak pidana itu kan kaitannya dengan istilah ya. Istilah, definisi, dan cara merumuskan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana itu kan manusia ya. Siapa? Bahkan sekarang badan hukum sudah subjek loh tindak pidana. PT misalnya ya. Banyak sekali PT menjadi tersangka padahal nggak ada orangnya. Tapi sama pengadilan ditulisnya PT X misalnya. Ada kursinya tapi nggak ada orangnya. Yang namanya badan hukum. Nah itu sekarang sudah semua itu berkembang dengan cepat. Unsur tindak pidana juga begitu. Karena unsur itu kan unsur uraian, mengurai. Ada berapa unsur, itu jaksa harus bisa membuktikan. Kalau unsur satu aja tidak terpenuhi, misalnya, lah advokat itu bisa minta kepada hakim. Karena unsur tidak terpenuhi, minta kepada yang mulia agar supaya perkara ini uh, dibatalkan misalnya atau tidak diterima begitu ya. Penggolongan tindak pidana, jenis delik, ajaran kausalitas dan sifat melawan hukum, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dan pembedaan. Ini semua nanti perlu dipahami, tapi ini secara garis besar seperti itu. Kenapa sih istilah itu penting? Kenapa definisi penting? Karena hukum pidana itu kan katakanlah ada salah satu fiksi hukum ya. Fiksi hukum. Fiksi hukum di dalam hukum pidana itu kan semua manusia dianggap tahu hukum apabila sudah diundangkan. Saudara bisa membayangkan fiksi hukum. Sehingga tidak ada alasan, Pak, saya belum membaca undang-undangnya. Ya nggak bisa. Kalian membaca atau tidak membaca, kalian dianggap tahu hukum. Inilah fiksi hukum. Misalnya disemprit itu ya, lalu lintas. Itu forbidden, kenapa kamu langgar? Pak, saya kan tidak tahu kalau itu forbidden. Nah itu namanya fiksi hukum. Tetap polisi bisa menilang, memproses, sampai ke pengadilan, alasannya fiksi hukum tadi. Maka kemudian kenapa menjadi penting istilah definisi? Karena itu terkait dengan pembatasan tadi. Pembatasan perbuatan pidana yang awal tadi ya. Kan dibatasi ya, kalau enggak nanti semua orang bisa dihukum kan. Polisi juga harus hati-hati karena ada batasan itu tadi. Lanjut. Nah, saya minum dulu ya. Ini bahan bacaan yang saya anjurkan, coba saudara nanti bisa membaca bukunya Van Bemmelen. Itu meskipun 1987 cetakan, itu bagus sekali hukum pidana. Itu diterbitkan oleh Bina Cipta Bandung. Kemudian Casawi 2002 itu pelajaran hukum pidana bagian 2 ini juga sangat bagus, karena Pak Casawi di situ menguraikan asas hukum pidana itu secara detail sekali. Secara detail sekali, itu perlu. Kemudian tulisan Pak Mulyatno, delik-delik percobaan dan penyertaan. Bina Aksara ini juga saya sudah baca sekali ini buku ini karena termasuk guru saya ini dahulu ya Pak Mulyatno ini. Bu Mulyatno istrinya juga profesor, ini guru saya juga ini. Ini luar biasa ini. Beliau ini alumni Belanda ya dari Utrecht. Jadi luar biasa buku ini perlu saudara baca. Bukunya tidak tebal tipis tapi padat. Lumintang luar biasa Lumintang ini hukum penitensiar Indonesia yang diterbitkan oleh Armiko Bandung ini juga sangat bagus karena Pak Lumintang itu mampu menguraikan hukum pidana dalam unsur-unsur dan implementasinya. Ini penting ini. Jadi kalau mahasiswa beli buku hati-hati ya, jangan asal beli buku.
Harus dilihat juga siapa yang menulis. Sekarang kan banyak sekali ya penulis-penulis. Iya, bukan tidak baik, baik juga, semuanya baik. Tapi maksud saya ini yang sudah kita sampaikan ini kan memang sudah teruji ya. Van Bemmelen, Dasawi, Pak Mulyatno, Lumintang. Kemudian Pak Sumadiraja itu juga bagus asas hukum pidana. Beliau itu memang sudah sangat senior dalam hukum pidana, juga dosen, juga praktisi, banyak pengalaman di situ. Jadi kalau saudara membaca asas hukum pidana yang ditulis Pak Sumadiraja ini seperti memang betul-betul gampang memahaminya gitu ya. Real gitu, tidak sulit. Yang nomor 6 itu tentu saya, karena saya kan dosen kalian, wajib juga membaca buku saya, Pembunuhan Berencana, dalam perspektif pembuktian. Itu ya tulisan saya sendiri. Itu diterbitkan oleh Gemala dari Depok. Itu bagus, karena kenapa? Karena di Pembunuhan Berencana saya uraikan di situ. Lengkap sekali. Kemudian juga metodologinya juga saya masukkan di situ. Jadi kalau saudara bikin skripsi nanti tinggal baca aja itu buku saya. Itu sudah teruji di mana itu Bandung, Pajajaran. Itu dulu S2 saya di situ. Maka saya sempurnakan, saya perbaiki. Kita terbitkan dalam Pembunuhan Berencana. Ini kalau sudah batuk-batuk ini artinya sudahan suara udah mulai uh, terkurang anunya, volumenya ya. Jadi kepada kuliah pada hari ini dalam kerangka memperkenalkan hukum pidana secara basic ini, saya kira sudah cukup. Dan harapan saya mahasiswa nanti kalau ada hal-hal yang misalnya kurang jelas, tinggal SMS saya atau email, nanti SMS saya bisa minta ke pengajaran ya. Bisa Mbak Nida nanti kasih mahasiswa. Mungkin kuliah pada hari ini kita cukupkan sekian. Mungkin tidak perlu ada dialog dulu, karena kebetulan ini juga saya ada acara lagi nanti sore, kebetulan ngajar juga, tapi bukan ngajar di kampus ya. Ada seminar agak sore nanti. Jadi mungkin itulah hukum pidana kita. Jangan lupa nanti definisi yang saya rumuskan itu dihafalkan juga ya. Menurut Pak Suhartismo Mulyono, teori perbuatan adalah itu tadi harus dikuasai juga ya. Dan tulisan-tulisan dosen-dosen kalian nanti yang ada di Marul Anwar juga tolong nanti harus dibaca juga, sehingga nanti kan dosen itu kalau membuat tulisan itu tentu untuk kepentingan mahasiswa ya, dan kita rumuskan yang terbaik, yang termudah begitu, sehingga tidak menyulitkan. Mungkin itu dulu. Apa ada yang bertanya? Boleh juga ya, 1-2 begitu. Cukup, Dok. Alhamdulillah. Udah kalau gitu selamat bermalam minggu ya berarti ya. Malam Oke. Sabtu, Dok. Sabtu, Pak Dokter. Ini Sabtu iya, makanya malam minggu kan. Malam Nah, Sabtu. oh iya, bermalam Sabtu tadi. Iya, Jumatan ya. Iya, oke. Waduh, lengkap sekali nih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dimaafkan dan tetap semangat, fokus. Mudah-mudahan saudara-saudara cepat selesai Amin. mendapatkan gelar MM dari pasca sarjana ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum ditutup, nanti rekamannya ya dikirim juga ke mahasiswa ya. Saya Iya, juga Pak ya. Dokter. Baik. Nida, supaya nanti lebih mudah ya.